Berani berbuat, berani bertanggung jawab. 2 hari Claudia berada di rumah sakit. Selama 2 hari ini tentunya Christian menjaga ketat Claudia. Pria itu belum memberitahu Claudia tentang skandal hubungannya dengan Claudia sudah terungkap di media. Dokter menyarankan Claudia untuk tak memikirkan masalah berat. Itu yang membuatnya belum memberitahu Claudia bahwa media tengah membicarakan tentang hubungan mereka. 2 hari ini Christian tidak mengizinkan Claudia melihat berita. Pria itu hanya memperbolehkan Claudia menonton film, tidak boleh melihat siaran berita. Untungnya gadis itu menurut tanpa sama sekali melawan. Gadis itu memang sudah terlalu sering patuh, jadi tak sulit jika mendapatkan aturan-aturan dari Christian. Selama berada di rumah sakit, Claudia tak dikunjungi oleh siapapun, karena memang tak ada yang tahu. Hanya Christian dan Grania yang tahu, tapi sampai detik ini Benny belum juga datang. Maka itu artinya pasti Grania belum memberitahu Benny tentang kehamilan Claudia. Pun teman-teman kantor ataupun teman-teman kuliah Claudia juga tidak datang, karena memang tidak tahu Claudia tengah dirawat. Claudia telah menonaktifkan ponselnya atas permintaan dari Christian. Gadis itu patuh karena memang dia pun sedang tak ingin dihubungi oleh siapapun. Menonaktifkan ponsel sebagai bentuk dari menenangkan diri dari rasa cemas yang begitu berlebihan. Christian, dokter bilang besok aku boleh pulang kan? Ujar Claudia sambil menatap hangat dan lembut Christian yang duduk di sampingnya. Seperti biasa, pagi hari tepatnya setelah sarapan, Christian menemani Claudia menonton film. Iya, besok dokter sudah memperbolehkanmu pulang. Tapi sebelum pulang nanti, aku ingin dokter meriksamu lagi untuk memastikan kondisimu. Christian mulai punggung Claudia. Besok dokter sudah memperbolehkan Claudia untuk pulang. Namun Christian tetap meminta dokter untuk memastikan lagi kondisi Claudia. Pria itu tak mau sampai terjadi sesuatu hal buruk pada Claudia yang tengah dalam keadaan mengandung. Claudia mengangguk patuh dari dalam pelukan Christian. Christian, panggilnya pelan dan hati-hati. Ada apa? Christian menarik dagu Claudia menatap dalam manik mata gadis itu. Claudia menggigit bibir bawahnya. Apa kau akan segera memberitahu keluargamu tentang kehamilanku? Tanyanya pelan dan hati-hati. Claudia tak bermaksud untuk membebani pikirannya dengan hal-hal berat. Namun tentunya tentang keluarga Christian selalu saja terbesit di pikiran Claudia. Terlebih kondisinya saat ini dalam keadaan hamil. Christian belum menjawab apa yang Claudia tanyakan. Pria itu menatap lekat dan dalam manik mata amber Claudia. Saat aku yakin kondisimu sudah benar-benar membaik, aku akan membawamu menemui keluargaku. Aku juga akan memberitahu mereka tentang kehamilanmu. Bagaimana kalau keluargamu membenciku? Tanya Claudia pelan. Christian tersenyum sambil mencium hidung mancung dan mungil Claudia. Jangan pedulikan respon mereka. Cepat atau lambat mereka pasti menerima hubungan kita. Sekarang yang harus kau ingat adalah kita akan selalu bersama. Claudia menatap hangat Christian dan mengangguk merespon ucapan pria itu. Lalu membenamkan wajahnya di dada bidang Christian, pelukan hangat yang membuatnya selalu merasakan kenyamanan. Kau yang menyebarkan berita tentang hubungan Christian dan Claudia. Ella masuk ke dalam ruang kerja Ellen yang ada di penthouse pria itu. Sudah sejak lama dia memang ingin bertemu dengan Ellen, namun karena kondisi hati yang kacau membuatnya menunda dan sekarang adalah waktu yang tepat karena kebetulan Ella ingin memastikan siapa yang menjadi dalang di balik terbongkarnya hubungan Christian dan Claudia di publik. Ya, jawaban apa yang kau inginkan dariku, Sunshine? Ellen mengambil wine yang ada di atas meja dan menyesapnya perlahan. Duduklah, apa kau tidak selalu berdiri? Ellen persilakan Ella untuk duduk. Ella tak menggubris apa yang Ellen katakan. Wanita itu melangkah mendekat sambil berkata, tujuanku ke sini hanya karena ingin menanyakan tentang terbongkarnya skandal Christian dan Claudia. Aku membenci mereka, bahkan sangat membenci. Tapi aku tidak berniat untuk membongkar perselingkuhan mereka di hadapan media. Ellen tersenyum sama. Kau tidak berniat memberitahu media karena kau tidak ingin media tahu tentang hubungan kita kan, Sunshine? Ujarnya seraya bangkit berdiri mendekat ke arah Ella, mengikis jarak di antaranya dan wanita itu. Ella tak mengatakan apapun. Dia hanya menatap dingin dan tajam Ellen, tak menampik bahwa apa yang dikatakan Ella adalah benar. Ella tak memberitahu media karena dia tak mau skandal perselingkuhannya dengan Ellen terbongkar. Ellen kembali melukiskan senyuman di kala melihat Ella hanya diam. Pria itu membawa tangannya mulai pipi Ella sambil berkata, kamu benar, aku yang menyebarkan tentang skandal hubungan Christian dan Claudia. Kau pasti suka kan? Ella mendelik semakin tajam. Kau sudah gila, Ellen. Bagaimana kalau Christian menyebarkan tentang skandal kita? Gimana otak-otakmu, hah? Serunya dengan nada cukup keras akibat emosi yang membakar. Ella tak mengatakan dirinya baik atau suci. Dia berpura-pura bersikap tenang dikala skandal hubungan Christian dan Claudia tercium.
Akan tetapi lepas dari itu semua, tentunya Ella khawatir kalau skandal hubungannya dengan Ellen akan tercium media. Sejak dulu aku tidak pernah takut apapun Ella. Ellen mensejajarkan wajahnya ke wajah Ella. Lagi pula, Christian tidak mungkin beritahu pada media tentang skandal kita. Aku sangat mengenal baik sepupuku. Ellen tersenyum puas dikala mengatakan itu. Selama ini memang Ellen tahu sifat sepupunya. Sekalipun dia sudah memberitahu media tentang skandal Christian dan Claudia, tetap saja sepupunya itu tak akan mungkin balas dendam. Ella mengatur nafasnya menenangkan kemarahan yang menggelora. Aku tidak tahu apa maksudmu dari semua ini. Kau seperti menaruh dendam pada Christian, padahal selama ini Christian baik padamu. Tapi terserah, aku tidak peduli. Aku harus pergi. Aku tidak memiliki waktu untuk berbicara denganmu. Lalu Ella hendak meninggalkan Ellen, namun gerak Ella terhenti dikala Ellen menahan lengannya. Lepas, sentak Ella seraya menatap tajam Ellen. Ella menarik dagu Ella, mendekatkan bibir gadis itu ke bibirnya. Aku menginginkanmu, Sunshine. Itu kenapa aku ingin Christian jatuh. Ella mendorong tubuh Ellen dikala genggaman pria itu sudah mengendur. Dan kau adalah pria yang tidak akan pernah aku inginkan. Pria brengsek sepertimu tidak akan pernah mendapatkanku. Ellen tertawa pelan seolah mengejek. Sungguh, kau penipu yang buruk. Padahal kau tahu kalau kau tidak mungkin bisa menolakku. Kau terlalu percaya diri, buang mimpimu. Sampai kapanpun, kau tidak akan pernah bisa mendapatkanku, bentak Ella kuat, lalu dia berjalan cepat meninggalkan Ellen. Senyuman puas di wajah Ellen terlukis. Pria itu nampak senang melihat kemarahan di wajah Ella. Kau adalah salah satu alasan dari aku ingin menghancurkan Christian. Untuk alasan utama, lebih baik kau tidak perlu tahu, Ella. Gumamnya seraya terus menatap punggung Ella yang mulai lenyap dari pandangannya. Claudia sudah diperbolehkan pulang oleh sang dokter. Kondisinya dan kandungannya sudah membaik. Hanya saja dokter berpesan pada Claudia untuk lebih banyak beristirahat. Tidak boleh memikirkan hal-hal yang mengganggu pikirannya. Claudia tentu wajib menuruti apa yang dikatakan oleh sang dokter demi kandungannya. Sedangkan Christian wajib memberikan dukungan termasuk selalu siaga untuk Claudia. Kehamilan Claudia masih memasuki trimester pertama, yang mana Claudia pasti akan kerap mengalami mual hebat. Pun usia kandungan yang masih muda sangat rentan akan keguguran. Itu yang membuat Christian wajib untuk menjaga mood Claudia untuk selalu baik. Christian, aku sudah kenyang, jangan paksa aku untuk makan lagi. Claudia mengeluh dikala Christian terus-menerus memaksanya untuk makan. Saat ini Claudia dan Christian baru saja tiba di penthouse mereka. Aroma rumah sakit sudah tak tercium di indera penciuman Claudia. Yang ada hanyalah aroma pengharum ruangan yang begitu menyegarkan seakan memberikan ketenangan. Ya sudah, kau istirahat saja. Christian tak lagi meminta Claudia untuk makan, malah pria itu meminta Claudia untuk berbaring di ranjang. Aku ingin istirahat, tapi harus bersama dirimu. Aku tidak bisa tidur kalau tidak dipelukanmu, ucap Claudia sambil menekuk bibirnya. Nada bicaranya begitu manja, persis seperti anak kecil yang tak dibelikan mainan. Christian tersenyum mendengar ucapan manja Claudia yang begitu menggemaskan. Pria itu kini berbaring di ranjang bersama dengan Claudia dan memeluk erat gadis itu. Begini yang kau inginkan, bisiknya. Tapi Claudia tersipu malu. Iya, seperti ini, jawabnya sambil menamkan wajahnya di dada bidang Christian. Claudia, panggil Christian sambil membelai rambut panjang Claudia. Claudia menundukkan kepalanya menatap Christian. Iya, kenapa? Christian mengecup piring Claudia. Dokter bilang kondisimu sudah baik. Rencananya kalau kondisimu terus baik, lusa aku akan membawamu bertemu dengan keluargaku. Kau mau kan? Claudia terdiam mendengar permintaan Christian. Jujur dalam hati, Claudia belum siap untuk bertemu dengan kedua orang tua Christian. Namun tidak mungkin Claudia menolak permintaan Christian, karena memang dirinya pun tak bisa menghindar. Claudia mengatur nafasnya, membawa tangannya memerahkan Christian sambil berkata lembut. Iya, aku mau sayang, lebih cepat lebih baik agar mereka tahu semuanya. Christian meraih tangan Claudia memberikan kecupan di punggung tangan gadis itu. Jangan khawatirkan apapun, aku selalu di sisimu. Claudia tersenyum lembut dan berkata, iya, aku tidak akan mengkhawatirkan apapun sayang. Meski ada ketakutan, tapi aku percaya kau akan selalu membela aku. Selalu. Christian memeluk Claudia erat dan memberikan kecupan di puncak kepala gadis itu. Penny duduk di tepi ranjang dengan raut wajah serius menunjukkan keterkejutannya. Pria baru raya itu baru saja diberitahu oleh Grania tentang kehamilan Claudia. Benny yang baru saja dipusingkan dengan berita skandal Claudia dan Christian yang telah muncul di media, sekarang harus mendapati kenyataan di mana putri bungsunya mengandung anak suami dari anak pertamanya.
Benny marah dan kecewa, namun dia pun tak bisa menyalahkan Claudia 100%. Karena di sini Ella pun telah melakukan kesalahan besar. Ella dan Christian telah berselingkuh. Jadi Claudia telah hamil. Benny menatap Granny yang duduk di sampingnya. Granny yang mengangguk. Ya, Claudia sedang hamil. Sekarang Claudia tinggal dengan Christian. Benny mengusap wajahnya kasar. Aku tidak menyangka kalau akan jadi seperti ini. Granny yang menyentuh lengan Benny. Kau tidak perlu salahkan siapapun. Takdir Claudia dan Ella memang harus seperti ini. Kau harus mampu menerima semuanya. Benny menghembuskan nafas panjang. Apa kau sudah menceritakan pada Claudia tentang masa lalunya? Granny yang mengangguk. Ya, aku sudah menceritakan masa lalu Claudia. Kalung berlian dari ibu kandungnya juga sudah aku berikan pada Claudia. Sebenarnya aku ingin bercerita padamu sejak beberapa hari yang lalu tentang kehamilan Claudia. Tapi aku lihat kau sangat kacau melihat berita yang tersebar. Itu kenapa aku menunda sejenak memberitahumu sekarang. Sebenarnya Granny ingin beritahu pada sang suami tentang kehamilan Claudia sejak 3 hari lalu. Namun karena kondisi sang suami yang kacau karena melihat berita, membuat Granny memutuskan menunda sampai waktu yang tepat. Itu kenapa wanita parubaya itu baru saja mengatakan sekarang. Benny terdiam sebentar dengan raut wajah yang kacau. Aku tidak tahu harus melakukan apa. Aku ingin bela Ella, tapi aku tidak mau melukai Claudia. Dan jika aku membela Claudia, pasti Ella akan terluka. Sekarang aku seperti berada di jalan buntu yang tidak menemukan jalan keluar. Benny tidak pernah sedikit pun membenci Claudia. Memang rasa kecewa itu ada, tapi rasa sayangnya pada Claudia jauh lebih besar. Sekalipun Claudia bukan anak kandungnya, tapi Benny selama ini memberikan kasih sayang yang besar, sama seperti dirinya memberikan kasih sayang pada anak kandungnya sendiri. Granny yang menangkup rahang Benny, wanita parubaya itu mengerti bagaimana hancurnya perasaan sang suami. Sama sepertinya juga sangatlah hancur. Tua manapun pasti akan hancur jika kedua anaknya bertengkar hebat. Sayang, aku yakin Ella dan Claudia pasti akan berdamai. Mereka tidak akan terus-menerus bertengkar. Aku percaya itu. Akan tiba waktunya mereka sama-sama luluh dan menyadari bahwa mereka saling menyayangi. Sekalipun mereka bukanlah saudara kandung, tapi sejak kecil mereka selalu bersama. Mereka saling menyayangi dan juga saling menjaga satu sama lain. Ujar Granny lembut seraya meneteskan air mata. Benny mengangguk dan menyeka air mata Granny. Kau benar. Pasti mereka akan segera rukun. Kita hanya butuh waktu untuk sabar menunggu. Granny tersenyum dan memeluk sang suami erat. Pun Benny membalas pelukan istrinya itu tak kalah erat. Claudia menatap cermin. Dia sudah sangat cantik dengan balutan dress panjang berwarna biru maut. Rambut diikat ke atas memperlihatkan leher jenjang dan indah miliknya. Penampilan Claudia sudah sangat cantik pagi itu. Namun sayangnya raut wajahnya tak sama sekali menunjukkan kebahagiaan. Malah yang ada Claudia menjadi muram dan tersirat cemas. Hari ini Claudia bersama dengan Christian akan berkunjung ke keluarga pria itu. Rasa gugup menyelingkupinya. Tetapi dia tetap berusaha untuk tenang, meski itu bukanlah hal yang mudah. Claudia, apakah sudah siap? Christian melangkah mendekat ke arah Claudia. Refleks Claudia mengalihkan pandangannya pada sumber suara itu. Aku sudah siap, jawab Claudia pelan. Christian melangkah mendekat memeluk pinggang Claudia dengan penuh kehangatan. Kenapa wajahmu muram seperti itu? Tanyanya. Claudia berusaha tersenyum demi Christian tak mencembaskannya. Tidak, aku tidak muram. Ayo kita berangkat sekarang, ajaknya sambil membelai dada bidang Christian. Christian mengangguk lalu memeluk pinggang Claudia, membawa gadis itu meninggalkan kamar. Terlihat Claudia berusaha keras untuk tersenyum karena tak ingin membuat Christian khawatir akan suasana perasaannya. Sepanjang perjalanan Claudia melihat keluar jendela sedangkan Christian fokus memajukan mobilnya. Sorot mata Christian begitu tegas melihat hamparan jalan yang luas. Sesekali Christian melihat ke arah Claudia sambil membelai rambut Claudia. Jangan terlalu banyak berpikir, ingat kau sedang hamil. Dokter melarangmu untuk memikirkan hal berat. Stres akan berdampak buruk untuk tumbuh kembang anak kita. Tugas Christian mengingatkan. Meskipun Claudia tak bicara padanya, tapi pria itu yakin bahwa pasti ada sesuatu yang membebani Claudia. Apalagi mereka tengah dalam perjalanan menuju ke rumah orang tuanya. Claudia menatap Christian sambil tersenyum. Iya, aku janji tidak akan memikirkan hal berat, Christian. Aku yakin anak kita pasti sehat. Christian mengecup kening Claudia, lalu kembali memfokuskan pandangannya ke arah depan. Tepatnya memfokuskan pandangan ke jalanan luas. Tak selang lama, mobil yang dilajukan Christian memasuki mansion keluarganya. Christian mengakhirkan mobilnya, mengajak Claudia turun dari mobil. Tampak Claudia berusaha mengatur nafasnya untuk tetap bisa tenang. Kita masuk ke dalam, bisik Christian sambil memeluk pinggang Claudia. Claudia mengangguk patuh. Dia melangkah masuk ke dalam mansion bersamaan dengan Christian.
Lalu, langkah kaki Christian dan Claudia terhenti tepat di hadapan Taddeo dan Desi. Tentunya pasti, para pelayan sudah memberitahu Taddeo dan Desi bahwa Christian dan Claudia datang. Beberapa saat, Christian dan Taddeo saling melemparkan tatapan satu sama lain, sedangkan Claudia memilih untuk menunduk, tak berani menatap Taddeo dan Desi. Kegugupan dan rasa takut melanda Claudia. Namun Christian terus memeluk pinggang Claudia, menenangkan dari rasa takut dan khawatirnya. Aku yakin kalian sudah banyak tahu tentang berita di luar. Tujuanku kesini hanya meluruskan tentang berita-berita yang kalian dengar, ucap Christian dingin dan datar. Taddeo melangkah mendekat tanpa bicara apapun. Pria parubaya itu melayangkan tamparan keras di pipi kanan Christian. Plak! Semua orang terkejut dikala Taddeo menampar Christian dengan cukup keras. And I pray, I believe in the better days.